Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa belajar di media online ini, yaitu YouTube saya sendiri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja ya. Jadi setelah ujian tengah semester kemarin, kita lanjut ke materi ini ya, materi bab 7. Silahkan dibuka bukunya juga, pelajari secara otodidak. Tapi saran saya jangan hanya sekedar membuka di buku ya, tetapi cari juga referensi-referensi lain seperti jurnal, internet, dan buku yang ada kaitannya dengan materi yang saya bawakan. Nah, bab 7 ini adalah materi setelah ujian tengah semester ya. Bab 7 yaitu wacana. Nah, sebelum UTS kemarin kan kita ada di paragraf, jadi kita benar-benar belajar dari satuan bahasa yang terkecil. Mulai dari ragamnya dulu kita tahu, kemudian ejaan itu seperti apa, kemudian kalimat, paragraf. Nah, kita masuk ke satuan bahasa yang terbesar, yaitu wacana. Oke. Mohon diperhatikan ya. Nah, yang kita pelajari di wacana itu atau bab 7 ini, selain nanti saya memperlihatkan PowerPoint-nya, saya juga akan menjelaskan melalui Word, dan itu sama dengan referensi yang Anda pegang sekarang atau yang di dalam buku Anda. Nah, baik. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu apa sih itu wacana, ya seputar definisi, pengertian, dan sebagainya. Kemudian apa jenis-jenis wacana, analisis wacana itu seperti apa, kohesi dan koherensi, dan yang kelima referensi dan inferensi. Jadi kalau kita pernah disuruh atau pernah membuat sebuah proposal atau makalah, karya-karya ilmiah, itulah yang disebut dengan wacana. Karena otomatis kalau Anda pernah membuat sebuah makalah itu terdiri dari berbagai macam paragraf atau lebih dari 2 paragraf. Nah, kalau sudah lebih dari 2 paragraf berarti dia disebut dengan wacana. Nah, berbeda dengan materi yang lalu ya, sebelum UTS paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, makanya dia disebut dengan paragraf. Nah, kalau wacana itu terdiri dari lebih dari 2. Nah, makanya dia disebut wacana. Berbagai macam paragraf, ada berapa misalnya dalam kertas HPS. Nah, itu terdiri dari berapa paragraf biasanya, atau Anda buat makalah. Nah, coba dihitung berapa paragraf. Nah, itulah yang disebut dengan wacana. Jadi, makalah yang Anda buat, proposal yang Anda buat, laporan yang Anda buat, itulah yang disebut dengan wacana. Ya. Next, kita pengenalan dulu ya, apa sih itu wacana. Nah, wacana sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, wacana adalah bahan bacaan, ya, bahan bacaan seperti makalah, percakapan atau tuturan. Nah, wacana sendiri menurut Tarigan itu adalah salah satu bapaknya bahasa atau guru besarnya bahasa, pencetus bahasa. Nah, wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awalan dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Ya, jadi bahasa itu harus kohesi dan koherensi. Nanti kita jelaskan ya, apa itu kohesi dan koherensi. Dia harus punya awal yang baik dan akhir yang baik. Nah, kemudian harus berkesinambungan. Kalau misalnya wacana judulnya, misalnya makalah ya, judulnya tentang COVID, ya berarti yang dijelaskan dari awal sampai akhir, paragraf 1, paragraf 2, dan seterusnya itu harus membahas tentang COVID. Nah, jadi wacana itu bisa secara lisan maupun secara tertulis. Jadi bukan hanya lisan saja atau tuturan, tetapi secara tertulis itu tadi seperti makalah, laporan, dan sebagainya. Kalau lisan seperti pidato, ceramah, bawa materi makalah atau presentasi makalah, dan sebagainya. Nah, ragam wacana. Nah, jenis-jenis wacana ya. Nah, pengelompokan wacana berdasarkan jumlah pesertanya. Ini saya tampilkan dulu secara poin-poin. Nanti saya akan perlihatkan dan contohnya melalui Word. Ya, berdasarkan jumlah pesertanya ada namanya monolog. Monolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga polilog. Monolog itu adalah contohnya ya, langsung saja. Misalnya kita sementara pidato, jadi satu orang yang aktif berbicara. Ceramah, kalau ceramah kan ustadz yang aktif bicara kan, atau kita pidato,
dan sebagainya. Nah, kalau dialog itu lebih dari satu orang, ada lawan tutur bergantian berbicara. Misalnya kita pernah nonton acara Deddy Kobuser. Nah, ada hostnya dan ada bintang tamunya. Nah, itu saling bertanya. Nah, itu yang disebut dengan dialog. Ya, atau berbicara antara orang pertama dan orang kedua, saling bertutur kata. Nah, kalau polilog itu lebih dari 2 orang. Nah, contohnya, Anda pernah melakukan presentasi dalam kelas, misalnya ada pemateri, kemudian ada peserta 1 lagi bertanya, peserta 2 lagi bertanya. Nah, itu yang disebut dengan polilog. Lebih dari 2 orang. Oke? Nah, kita lanjut ke nomor 2 ini ya. Nomor 2. Berdasarkan tujuan komunikasi. Nah, yang pertama ada wacana argumentasi, eksposisi, wacana persuasi, deskripsi, dan wacana narasi. Nah, sebenarnya untuk pengelompokan tujuan komunikasi ini sudah dijelaskan di paragraf. Kemarin ada paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf persuasi, paragraf deskripsi, dan narasi. Itu sama saja. Cuman perbedaannya adalah pada wacana itu otomatis jumlah paragrafnya lebih banyak. Kalau yang kemarin dijelaskan kan paragraf, tapi secara definisi secara umum sama saja. Ya, jadi wacana argumentasi itu ya pada saat kita memberikan atau seseorang memberikan pendapatnya. Contoh, menurut pendapat saya, yang disebut dengan manusia adalah, yang disebut dengan politik adalah, yang disebut dengan manajemen adalah. Nah, itu argumentasi, pendapatnya orang yang dijelaskan secara detail dan utuh kepada lawan bicaranya, pendapatnya. Ya. Nah, sedangkan wacana eksposisi itu menguraikan, lebih detail, lebih rinci. Nah, biasanya wacana eksposisi ini banyak digunakan dalam penulisan makalah atau proposal, sama aja dengan argumentasi. Nah, biasa kan kita menyimpulkan. Nah, dari pendapat para ahli di atas, menurut pendapat penulis, nah itu argumentasi. Wacana eksposisi itu lebih detail, lebih rinci lagi. Nah, kalau wacana persuasi, itu wacana yang bagaimana kita mengajak seseorang, misalnya kita menulis atau secara lisan, kita mengajak seseorang untuk percaya dengan apa yang kita ucapkan atau percaya dengan apa yang kita tulis. Nah, contohnya, jika Anda menggunakan sampo ini, Anda tidak akan lagi ketombean, kutuan, dan sebagainya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi, bagaimana meyakinkan seseorang supaya membeli produk kita? Nah, mungkin seperti itu contohnya. Nah, wacana deskripsi itu menceritakan sedetail mungkin agar si pembaca atau pendengar benar-benar ada di tempat tersebut. Nah, contoh, saya mendeskripsikan Gunung Sesean. Saya ceritakan di situ di Gunung Sesean itu sejuk, ada air terjun, kemudian ada anak-anak gunung dan semuanya dijelaskan secara detail sehingga orang, wow, keren sekali ya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi deskripsi itu mendeskripsikan secara detail dan orang tersebut bisa berada di dalam cerita kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau wacana narasi itu tentang cerita atau rekaan. Ya, cerita atau rekaan, ya kayak misalnya dongeng, cerpen, novel, dan sebagainya. Itu lebih ke fiksi ya. Itu jarang digunakan dalam karangan karya ilmiah seperti makalah, proposal, tesis, dan lain-lain. Nah, berdasarkan bentuk saluran yang digunakan, nah ini ada wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan adalah semua yang diungkapkan melalui tutur kata, melalui verbal, melalui mulut kita. Nah, contohnya itu adalah baik itu secara baku, wacana lisan secara baku maupun tidak baku. Nah, wacana lisan yang baku itu seperti presentasi dalam kelas, berbicara kan? Kemudian pidato, ceramah, kultum, dan sebagainya. Itu resmi. Dan kalau tidak resmi, misalnya Anda curhat ke mamanya atau curhat ke temannya, sahabatnya, dan sebagainya. Nah, wacana tulis itu wacana yang seperti karya ilmiah. Contoh wacana tulis yang baku atau yang ilmiah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, penelitian ilmiah misalnya, jurnal, bikin makalah, proposal, laporan, dan sebagainya. Itu wacana tulis. Ya, jadi bisa dibedakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau mengelompokkan wacana tadi. Nah, ini tadi penjelasannya ya, lebih jelas lagi, silahkan dilihat. Jadi monolog itu pendengar tidak memberikan tanggapan. Ya, sama kalau kita pidato, kita hanya memberikan nih. Nah, kalau dialog itu ada pertukaran. Ya, ada lawan tutur